Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mendemokan hasil MySQL yang ada di sel, yaitu tentang sort dan join. Nah, di sini pertama-tama, kita membuat tabelnya dulu, yaitu dengan nama use klinik gigi. Yang pertama itu ada create pasien, create table dokter gigi, create table kunjungan, create table obat, habis itu create table resep, dan create table pembayaran. Jika sudah, nanti, kita insert into kunjungan, memasukkan semua data yang ada, yang sudah kita tadi tuliskan di atas, dan sekarang ini menuliskan isi tabel tersebut dengan nama, sebagai berikut. Yang ini tuh ada insert into pasien, insert into kunjungan, insert into obat, insert into resep, dan insert into pembayaran. Jika sudah selesai semua tuh, kita bisa melihat tabelnya dengan, perintah select all from pasien, dan nanti, tabel pasiennya akan terlihat jelas semuanya yang ada di depan, yang ada di sini. Nah, seperti ini tuh menampilkan semua tabel yang, sudah kita isikan datanya tadi. Terus di sini tuh ada sort. Nah, kan tadi, waktu pertama itu saya bagian sort dan join, dan di sini saya akan menjelaskan sort ASC dulu. Di sini saya, apa sih, select all from pasien order by nama ASC. Nah, ini itu digunakan untuk menampilkan seluruh data pada tabel pasien dan mengurutkan berdasarkan kolom nama pasien, dari alfabet sampai dari A sampai Z. Perintah ini menampilkan semua kolom seperti ID pasien, nama pasien, alamat, dan nomor telepon. Hasilnya menunjukkan bahwa data tersusun rapih dari yang namanya Ahmad Fauzi hingga Rina Lestari, dan tersusun dengan total 3 tabel yang ditampilkan dan proses dieksekusi yang sangat cepat. Di sini sama nih, ada select all from dokter gigi order by spesialis. Di sini menampilkan ada ID dokter, nama dokter, spesialis, dan nomor HP. Di sini tuh mengurutkan biar dari yang, eee, nomor 3 ke nomor 1, dan mengurutkan semuanya dari ID dokter dan nama dokter. Di sini sama terdiri dari 3 ya, terdiri dari 3 tabel, yang sudah diisikan datanya tadi. Nah, di sini ada perintah DESC, yaitu select all from, obat order by harga DESC. Nah, di sini query-nya tuh menampilkan semua data pada tabel obat dan mengurutkan harga yang paling ter terendah di sini ya, mengurutkan yang paling terendah dan menunjukkan 3 tabel dari yang 8.000, yang paling ini sampai yang terbesar. Nah, di sini lagi nih ada join. Nah, inner join, di sini ada inner join. Query ini tuh digunakan untuk menampilkan ID pasien, nama pasien, dan tanggal kunjungan. Hasilnya menunjukkan data kunjungan setiap pasien beserta keluhannya. Nah, di sini tuh menampilkan ID pasien, nama, dan tanggal. Dia urut tuh dari 1, 2, sampai 3. Ada namanya Ahmad Fauzi, Rina Lestari, Dewi Anggraini. Tanggal kunjungannya, seperti tabel ini. Nah, di sini juga ada left join tuh. Dia tuh menampilkan ID, nama, dan tanggal lagi. Sama ya, left join dan, inner join. Terus di sini juga ada right join. Di sini tuh menampilkan pembayaran, ada ID kunjungan, tanggal kunjungan, dan total bayar. Ada 3 tabel, sama ya. Ini tuh, query-nya tuh digunakan untuk menampilkan ID kunjungan, tanggal kunjungan, dan total bayar. Untuk setiap kunjungan termasuk metode yang digunakan dengan 3 total data yang ditampilkan. Di sini ada lagi yaitu onion. Union itu untuk menampilkan semua data yang akan kita masukkan nih. Kalau aku kan di sini ada kunjungan dan pembayaran. Jadi aku hanya, menggabungkan antara kunjungan dan pembayaran. Ini kunjungannya, ini pembayaran. Yaitu ada K, ID kunjungan, K tanggal kunjungan, B total bayar. From K, left join, pembayaran B. On K ID kunjungan, B ID kunjungan, union select, dan ini kunjungannya total bayar. Right join, pembayaran. Ini pokoknya disatuin semuanya. Jadi di sini tuh cuma ada ID kunjungan, tanggal kunjungan, dan total bayar. Di sini tuh semuanya total bayarnya dikeluarkan dan kunjungannya. Segitu sih kalau untuk sort dan, join-nya. Eee, Nanti bakal ada, trigger dan store prosedurnya yang akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nabila Putri Nuraini ingin mempresentasikan tugas UAS yang mana saya akan membahas trigger. Yang pertama di sini ada trigger mengurangi stok obat otomatis untuk resep
pada saat dibuat. Nah, di sini trigger untuk mengoptimalisasi penggunaan stok obat setiap kali data resep baru dimasukkan ke dalam tabel resep. Trigger ini dijalankan setelah proses insert pada tabel resep, sehingga pada pembahasan resep secara langsung mempengaruhi jumlah stok obat yang tersimpan di dalam tabel obat. Lalu yang kedua, di sini ada trigger untuk menolak stok obat bernilai negatif. Di sini dibuat untuk menjaga konsistensi dan validitas data stok obat pada sistem basis data. Trigger ini digunakan sebagai pengaman agar nilai stok obat tidak dapat diubah menjadi nilai negatif, baik secara sengaja maupun tidak. Dengan adanya trigger ini, sistem dapat mencegah kesalahan input data yang dapat menyebabkan informasi stok menjadi tidak logis. Lalu yang ketiga, di sini ada trigger mengurangi stok obat setelah resep diinputkan. Nah, di sini trigger untuk mengoptimalisasikan pengurangan stok obat setiap kali data resep baru ditambahkan ke dalam tabel resep. Dengan adanya trigger ini, sistem tidak memerlukan pengurangan stok secara manual karena stok akan langsung berkurang sesuai jumlah obat yang diresepkan. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang storage procedure. Yang pertama di sini storage procedure menampilkan data pasien berdasarkan ID. Storage prosedur dibuat untuk memudahkan pengambilan data pasien berdasarkan ID pasien tertentu. Dengan prosedur ini, pengguna tidak perlu menuliskan perintah select secara berulang karena cukup memanggil prosedur dengan parameter. Yang kedua, ada storage prosedur menampilkan riwayat kunjungan pasien. Nah, di sini digunakan untuk menampilkan riwayat kunjungan pasien secara lengkap berdasarkan ID pasien. Prosedur ini menggabungkan data dari tabel kunjungan dan dokter sehingga informasi yang ditampilkan lebih terstruktur dan mudah dipahami. Lalu yang terakhir di sini ada storage prosedur untuk menampilkan informasi pembayaran berdasarkan kunjungan. Nah, di sini untuk menampilkan informasi pembayaran berdasarkan ID kunjungan tertentu. Dengan adanya prosedur ini, proses pencarian data pembayaran menjadi lebih cepat dan terarah karena data diambil langsung sesuai dengan kunjungan pasien yang sudah dipilih. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan yang data modelingnya. Data modeling yang saya punya ini ada ini. Nah, ini di sini menjelaskan rancangan struktur database klinik yang menggambarkan alur data pelayanan pasien dari awal hingga akhir. Pasien dan dokter merupakan entitas utama yang menyimpan data entitas masing-masing. Kemudian keduanya dihubungkan ke collection kunjungan yang berfungsi sebagai pusat aktivitas karena di dalamnya dicatat informasi penting seperti tanggal kunjungan, keluhan pasien, diagnosa, serta tindakan yang diberikan oleh dokter. Setiap kunjungan selalu berkaitan dengan satu pasien dan satu dokter. Namun satu pasien atau satu dokter dapat memiliki banyak data kunjungan dari kunjungan, data mengalir ke collection, resep yang digunakan untuk mencatat obat apa saja yang diberikan kepada pasien, lengkap dengan jumlah obat dan aturan pakai, sehingga satu kunjungan dapat menghasilkan lebih dari satu resep. Setiap data resep juga terhubung ke collection obat untuk mengambil informasi detail obat seperti nama obat, jenis obat, stok yang tersedia, dan harga satuan. Selain itu, kunjungan juga terhubung langsung ke collection pembayaran yang mencatat total biaya harus dibayar pasien serta metode pembayaran yang digunakan. Dan setiap kunjungan hanya memiliki satu data pembayaran. Secara keseluruhan, gambar tersebut menggambarkan proses layanan klinik secara lengkap dan terstruktur, mulai dari pasien datang, ditangani oleh dokter, dicatat sebagai kunjungan, diberikan resep obat, hingga proses pembayaran dilakukan. Ini data modeling yang sudah saya buat. Di sini ID dokter ini nyambung ke ID dokter yang ada pada kunjungan. Terus ID pasien yang dimiliki oleh collection pasien nyambung ke ID pasien yang dimiliki oleh collection kunjungan. Di ID kunjungan ini nyambung ke collection ID kunjungan yang ada di resep dan ID kunjungan yang ada di collection pembayaran. Selanjutnya itu ada ID obat yang nyambung ke ID obat yang ada pada collection resep. Selanjutnya itu kita ke agregasi. Yang agregasi ini saya memakai collection pasien dan dokter. Kita pertama-tama ke agregasi pasien dulu. Karena saya kemarin sudah membuatnya, tinggal buka saja. Nah, yang pertama ini ada stage group. Stage group ini buat apa? Kalau stage group ini untuk mengelompokkan data berdasarkan alamat dan menghitung jumlah pasien pada setiap alamatnya. Selanjutnya, yang stage 2 itu untuk mengurutkan data berdasarkan jumlah pasien secara menurun, sehingga data dengan jumlah pasien terbanyak akan muncul di urutan paling atas. Terus yang ketiga ini ada stage 3 yaitu limit, digunakan untuk membatasi jumlah data yang ditampilkan sehingga hanya 3 data teratas yang akan muncul dari hasil sebelumnya. Selanjutnya itu ada stage project. Stage project ini digunakan untuk menampilkan file tertentu saja, yaitu menampilkan alamat sebagai kota, menampilkan jumlah pasien, dan menyembunyikan file ID dari hasil output. Nah, kita run saja. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Jumlah pasien yang di alamatnya Yogyakarta itu ada 2, jumlah pasien yang alamatnya di kota Sleman itu ada 2, jumlah pasien yang alamatnya ada di kota Bantul itu ada 1. Nah, untuk melihatnya itu benar apa tidak, kita buka ke dokumen. Ini Yogyakarta ada 1 dan 2. Sleman itu ada 1, 2, dan Bantul itu ada
Satu, ini. Selanjutnya itu ada kita ke agregasi yang collection dokter. Di agregasi collection dokter ini kita buka dulu. Oke, di agregasi collection ini yang pertama itu ada stage group. Stage group ini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan ID dokter dan menghitung total kunjungan tiap dokter dengan menjumlahkan setiap data yang masuk. Selanjutnya itu ada stage kedua yaitu short. Stage short ini digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan total kunjungan dari yang terbesar ke yang terkecil. Selanjutnya itu ke stage 3. Stage 3 itu ada lookup. Stage 3 lookup ini digunakan untuk menggabungkan data hasil agregasi dengan collection dokter dengan mencocokkan file underscore ID dari hasil sebelumnya ke ID dokter pada collection dokter lalu menyimpan hasil gabungannya dalam file dokter. Yang keempat itu ada stage yaitu unwind. Stage unwind ini digunakan untuk memecah array dokter menjadi data terpisah sehingga setiap dokumen hanya berisi satu data dokter atau dan tetap menampilkan data meskipun array kosong atau nol. Ini outputnya. Oke, di sini output yang pertama itu ada DG001. Total kunjungannya ada 1, dokternya DG001, dokter Gigi Sari, ortodonti, teleponnya 081111. Nah, di sini juga